Kelvin masih mengamati anak buahnya yang berlutut di depannya dengan tubuh gemetar. Ia percaya bahwa anak buahnya mengatakan yang sebenarnya saat ia memikirkan kembali foto-foto yang tadi ia lihat. Tampak jelas bahwa Carissa sudah mengambil foto sejak anak buahnya mengikuti Elisa dari belakang. Jelas bahwa dua wanita itu telah merencanakan dengan matang untuk menjebak pria ini agar tidak lagi mengikuti Elisa. Wanita itu ternyata tidak sebodoh kelihatannya, gumam Kelvin. Dengan senyum tipis, ia lalu menatap anak buahnya yang masih ketakutan pada hukuman yang akan ia dapatkan dari bosnya. Jangan khawatir, aku akan melepasmu. Tapi kamu akan dimutasi menjadi tenaga keamanan salah satu perusahaanku di luar kota. Bagaimanapun kamu telah lengah karena penyamaranmu terbongkar, jadi kamu harus tetap dihukum. Pria itu berlinang air mata karena tak hanya berhasil dari ancaman penjara, tapi juga kemarahan bosnya. Pindah kerja ke kota pinggiran bukanlah masalah besar untuknya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, bos. Kelvin meninggalkan kantor polisi. Di perjalanan diam-diam, ia mengulas senyum. Wanita itu tidak sepolos yang aku kira. Ia bahkan bisa menjebak anak buahku dengan skemanya. Sepertinya aku harus merenggangkan pengawasan untuk mengetahui apa yang ia coba sembunyikan. Saat Kelvin sampai di kantor, ia menuju ke divisi desain. Begitu ia masuk ke divisi desain, banyak karyawan yang semula bekerja sambil mengobrol santai segera menata baju mereka dan duduk dengan ekspresi wajah serius. Kepala divisi desain menyambut kunjungan tiba-tiba bosnya. Tuan Kelvin, ada apa? Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, saya selalu bisa membawanya ke kantor Anda tanpa harus membuat Anda repot datang ke kantor kami. Apakah aku butuh alasan untuk berkunjung ke kantor bawahanku? Ketua divisi itu terdiam seketika. Kelvin saat ini menatap ke bagian desain produk. Di antara semuanya yang antusias dan menunjukkan keseriusan mereka saat bekerja, Elisa adalah yang paling santai. Dia menaruh satu pensil di telinganya, menyeruput kopi sambil menggambar desain dengan cara manual lebih dulu. Kelvin melangkah menghampiri wanita itu. Semula Elisa sangat serius mengerjakan inspirasinya hingga ia tak menyadari bahwa ruangan menjadi sunyi dan tegang dengan kehadiran presidir mereka. Elisa baru menyadari kesunyian yang aneh dan hawa kulitnya mulai merasakan hawa dingin yang mencekam. Ia mendongak. Baru saat itu matanya bertatapan dengan Kelvin yang membuat ia tersentak hingga hampir menyemburkan kopi yang baru saja ia makan. Aku baru mendapatkan kabar dari kantor polisi bahwa salah satu pegawaiku pagi tadi sempat mendapatkan pelecehan. Tapi sepertinya untuk ukuran wanita yang mendapatkan pelecehan, kamu terlihat santai dan baik-baik saja. Saat Kelvin mengatakan hal itu, banyak pasang mata menatap Elisa dengan tatapan terperangah, dan perkataan bosnya mereka bisa mendapatkan kesimpulan bahwa wanita yang baru saja mendapatkan masalah itu adalah Elisa. Elisa memutar matanya dengan kesal. Ia tahu pria ini pasti telah mengetahui bahwa ia sengaja menjebak anak buahnya dan kesini untuk mengganggu dirinya. Dia pasti merasa kesal dan ingin melampiaskannya padaku. Aku baru saja mendapatkan kabar bahwa penjahat yang melecehkanmu tadi akan dituntut hukuman 15 tahun penjara. Dia sepertinya tak akan cukup beruntung untuk bisa menghidupi istri dan bayi kecilnya. Seharusnya dia menjadi pria yang berbudi baik. Aku bersyukur pelaku kejahatan
kepada anak buahku mendapatkan hukuman yang berat. Elisa tercengang mendengarkan hal itu. Ia hanya ingin menyingkirkan mata-mata itu. Dia tak berharap itu akan membuat ia akan dipenjara dalam waktu yang lama. Lagi pula ia yakin Kelvin sebagai bosnya akan memikirkan cara untuk melepaskan anak buahnya itu. Apakah ia benar-benar akan mendapatkan hukuman selama itu? Kelvin mengangguk. Tentu saja. Kepala bidang divisi menyahut. Itu patut ia dapatkan karena berani berbuat jahat pada karyawan di sini. Kuharap pria itu bahkan dihukum seumur hidup agar tidak ada korban lainnya. Pria parubaya ini bisa menebak bahwa Elisa pasti memiliki arti penting bagi bosnya karena ia repot-repot datang langsung untuk melihat kondisi Elisa setelah mendapatkan masalah ini. Jadi dia mengutuk pelaku tadi untuk terlihat baik di mata bosnya. Elisa menelan ludahnya. Aku harus tenang. Jika aku gugup, maka Kelvin akan mencapai tujuannya untuk mengacaukanku. Aku akan datang ke kantor polisi dan mencabut laporannya nanti. Nona Rain, jika kamu masih trauma, aku akan memberikanmu cuti kerja, kata kepala divisi. Apakah kamu melihat ada trauma di wajahnya? Tanya Kelvin dengan sinis. Aku bukan korban dan bukan pelaku. Tentu saja aku akan baik-baik saja. Elisa menatap kesal pada Kelvin saat mengatakan hal itu. Aku tak akan membuat orang di penjara jika bukan karena pria ini. Kelvin merasa puas melihat wajah jengkel Elisa. Dia berbalik untuk pergi, namun ia mendengarkan dua pegawai pria mendatangi Elisa. Ren, apakah benar kamu baru saja dilecehkan orang? Seberapa parah itu? Cecar pria itu menyelidiki seolah ia takut bahwa wanita cantik yang selalu menjadi sosok pendiam dan murni itu akan tercemari oleh tangan pria kotor. Jika aku bertemu pria itu, aku akan mematahkan lengannya karena berani menyentuhmu, kata pegawai pria lain. Elisa tersenyum kaku pada sikap dua pria ini yang berlebihan. Aku baik-baik saja. Ia hanya menguntitku dan menyentuh pinggang saja, terang Elisa. Kamu pasti trauma. Aku akan membuatkan minuman coklat hangat untuk menenangkanmu. Wajah Kelvin kembali gelap dalam sekejap. Ia memutar tubuhnya kembali ke belakang. Wanita ini benar-benar populer ya. Sepertinya ia harus diberi pelajaran. Kelvin berjalan beberapa langkah lagi mendekati Elisa, membuat para pria tadi membeku dan diam di tempat. Bawa hasil desainmu ke kantorku sekarang juga. Tapi aku belum menyelesaikannya. Bawa saja sekarang. Sudah berapa lama kamu telah membuang waktu? Kami menunggu desainmu siap. Elisa menyatukan alisnya. Jatuh temponya masih 2 hari lagi. Aku atau kamu bosnya? Potong Kelvin. Elisa menggigit bibir bawahnya dengan tatapan menyipit. Sementara itu Kelvin telah mengedarkan pandangan pada dua karyawan pria yang tadi begitu antusias untuk memperhatikan Elisa. Apa kalian tak punya pekerjaan? Tanya Kelvin dingin. Dua pria tadi segera menuju ke meja mereka masing-masing dengan keringat dingin. Kelvin pergi dengan Elisa yang mengikutinya di belakangnya untuk masuk ke lift pribadi Kelvin. Saat mereka pergi, para pegawai wanita mulai berkumpul di satu meja. Apakah Presdir menyukai Elisa? Sebagai atasan, dia tidak perlu repot-repot mengkhawatirkan kasus bawahannya, bukan? Tanya salah satu pegawai wanita. Benar, kurasa wanita itu pasti telah menggoda bos kita. Dulu bos adalah pria yang dingin dan tetap akan berjalan tanpa peduli apapun, walau seandainya di sebelahnya ada seorang baku hantam.
kalian masih ingat gosip yang ia menjadi simpanan salah satu petinggi perusahaan ini, bukan? Haruskah kita mencari kesempatan mengatakan ini pada presidir agar ia tidak tertipu dengan wanita murahan itu? Ketua divisi melihat kerumunan 4 pegawai wanita yang sedang bergosip di salah satu meja temannya. "Apa yang kalian diskusikan? Kembali bekerja," bentak pria parubaya itu. 4 wanita itu bubar dalam seketika begitu mendapatkan teguran. Sementara itu, begitu Elisa masuk ke kantor bosnya, ia langsung mendapatkan komentar sinis dari bosnya. "Kau sangat menikmati menjadi pusat perhatian rupanya," ejek Kelvin begitu mereka berada di dalam lift berdua. "Hah? Apa maksudmu?" Dua pria tadi, mereka terlihat seperti playboy yang suka memainkan perasaan wanita. Elisa menundukkan kepalanya sambil menyembunyikan tawanya yang mencibir. "Dari dua pria tadi, justru kamulah yang terlihat sebagai pemain wanita," gumam Elisa. "Apa yang kamu bicarakan?" tanya Kelvin saat ia melihat Elisa tertunduk sambil menggumamkan sesuatu. Elisa menggeleng. "Tidak ada. Apakah kita akan membicarakan tentang rancangan produknya sekarang?" tanya Elisa mengalihkan pembicaraan. "Aku menyuruhmu ke sini bukan untuk itu. Kurasa kamu tidak lupa tentang cicilanmu, bukan?" Wajah Elisa menjadi kaku. "Pria sialan. Ia kapitalis sejati. Aku harap ia menjadi impoten." Elisa mengutuk pria itu sebanyak mungkin di dalam hatinya. "Kenapa kamu hanya diam?" Elisa menarik nafas dalam. "Tersisa 3 ciuman, bukan? Bagaimana jika kita menyelesaikannya hari ini juga?" Elisa ingin menyelesaikan urusan ini sesegera mungkin agar ia tak merasa tertekan seperti ia terlilit hutang jutaan dolar yang telah jatuh tempo. Beberapa ketika ia cuti memulihkan kondisi kakinya, pria ini akan mampir ke apartemen Elisa untuk menagih cicilannya. Sekarang hutang 10 ciuman itu telah tersisa 3. "Kamu yakin ingin melunasinya langsung? 1 ciuman untuk 1 jam termasuk ketika jeda istirahat saat mengambil nafas. Jika kamu ingin melunasinya, maka kita membutuhkan setidaknya waktu 3 jam untuk menyelesaikan semuanya." Elisa melebarkan bola matanya sampai bola matanya seolah akan keluar. "Itu terlalu berlebihan. Apakah mulutmu mesin penyedot debu? Jika kamu merasa terlalu lama, maka selesaikan satu saja hari ini." Elisa terdiam. Sementara itu, Kelvin menyeringah saat melihat wajah wanita ini ketika tengah berpikir keras. 3 jam ini mungkin akan sulit, tapi aku akan bisa menyingkirkan pria ini yang lebih merepotkan daripada debt collector. Jika aku bersedia, kamu benar-benar akan menghapus foto memalukan itu, bukan? Kamu harus bersumpah bahwa tidak memiliki cadangan foto lain yang tersisa, kan? Aku adalah pria yang bisa dipercaya dengan kata-katanya. Baiklah, aku akan menyelesaikan hutang 3 ciuman itu hari ini. Kelvin menyelesaikan satu hitungan dengan pose seperti itu hingga waktu yang lama. Dia hanya memberikan Elisa jeda bernafas selama beberapa detik. "Mari kita lanjutkan sisanya lain waktu. Aku memiliki pertemuan bisnis." Elisa tercengang mendengar itu. Kelvin berpura-pura menatap jam tangannya. "Tapi aku sudah terlambat untuk pertemuan." Saat ini pintu ruang kerja Kelvin tiba-tiba terbuka. Kenan masuk dengan kaki yang ringan, namun segera membeku begitu melihat 2 orang di atas sofa dengan penampilan berantakan. Bibir temannya tampak basah dan merah. Sebagai playboy, ia tahu betul bahwa temannya baru saja menyelesaikan sesi. Saat Kenan akan menatap wajah Elisa, Kelvin dengan protektif menggerakkan telapak tangannya untuk memalingkan wajah Elisa. Ia tak akan membiarkan pria lain melihat betapa menggemaskan wajah Elisa saat ini ketika bersemu merah
dengan bibirnya yang merah dan bengkak. Kebetulan aku baru saja akan pergi untuk menyusulmu ke pertemuan bisnis. Ayo berangkat kalau begitu, kata Kelvin sambil berdiri. Kenan mengerutkan keningnya sambil menaikkan pundaknya dengan tanda tanya. Hah? Pertemuan bisnis? Ayo pergi, kita sudah terlambat. Kelvin merapikan jasnya. Sebelum pergi ia menatap Elisa yang kini meringkuk dengan kepala menunduk sambil membuang muka dari arah Kenan. Kamu bisa tetap tinggal di sini beberapa saat untuk istirahat. Aku akan mengatakan pada Zah bahwa kamu menyelesaikan pekerjaan di sini. Kelvin mengacak rambut Elisa lalu pergi menyeret Kenan. Kalian sudah bersama sekarang. Jika aku tidak datang, apakah kalian akan bersama di dalam kantormu? Cecar Kenan. Kelvin hanya diam hingga ketika mereka masuk ke dalam lift. Ia memberikan tendangan ke betis Kenan hingga pria itu terpincang-pincang kesakitan. Kenapa kamu menendangku? Apakah karena aku mengganggu sesi kalian? Tanya Kenan dengan wajah hampir menangis kesakitan. Satu tangannya mengelus betisnya yang terasa sakit. Itu untuk kamu yang masuk sembarangan ke kantorku tanpa meminta izin. Aku mana tahu apa yang kalian lakukan. Lagi pula sejak dulu aku terbiasa menerobos ke kantormu. Kalau Kenan dengan bibir mengerucut. Lain kali jika kamu melakukannya lagi, maka aku akan membuatmu berjalan dengan tongkat. Kenan terdiam dan tak berani lagi membantah perkataan Kelvin.